Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik pembelajar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembahasan materi pembelajaran PPKN kelas 7. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas materi bab 6 mengenai subbab A, yaitu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pembahasan yang pertama, perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta materi yang kedua yang memaparkan pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada subbab B yang membahas mengenai peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pembahasan pertama yaitu mengenai peran setiap daerah pada masa perjuangan, kemudian dilanjutkan pada bagian 2 mengenai peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini. Untuk membahas materi kali ini, kalian bisa buka buku paket pegangan siswa, yaitu buku paket PPKN kelas 7, kurikulum 2013, revisi 2017, pada halaman 151 sampai halaman 159. Baik, kita mulai saja ya. Subbab B mengenai peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pembahasan pertama yaitu peran berbagai daerah dalam perjuangan kemerdekaan. Sudah kita ketahui bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan rakyat di seluruh wilayah dan daerah-daerah di Indonesia. Seluruh rakyat dari setiap daerah-daerah berjuang bersama-sama untuk merebut kemerdekaan yang diambil oleh penjajah. Penjajah yang awalnya melakukan perdagangan di Indonesia, namun dengan segala potensi dan keindahan yang disajikan negara Indonesia, bangsa Barat pun merubah sikapnya untuk menguasai dan menjajah Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang di wilayah Indonesia yang diteruskan dengan penjajahan mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia di berbagai daerah. Perjuangan dalam merebut kemerdekaan dilakukan sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Perjuangan-perjuangan sebelum kemerdekaan dilakukan dengan perjuangan fisik dan bersifat kedaerahan, yaitu seperti perlawanan semasa penjajahan Portugis diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Sultan Harun. Kemudian perlawanan rakyat Demak yang menyerang Malaka dipimpin oleh Pati Unus dan menyerang Sunda Kelapa dipimpin oleh Palatehan. Kemudian, selama penjajahan Belanda, banyak perlawanan antara lain sebagai berikut, yaitu perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Cut Nyadin, Tengku Umar, Panglima Polem, dan yang lainnya. Perlawanan selanjutnya yaitu perlawanan rakyat di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja 12. Perlawanan di daerah Jawa dengan tokohnya seperti
Sultan Ageng Tirtaryasa, kemudian Sultan Agung, dan Pangeran Diponegoro. Di Kalimantan, rakyat melawan penjajah dipimpin oleh Pangeran Antasari. Kemudian perlawanan rakyat Sulawesi dengan tokohnya Sultan Hasanuddin. Kemudian Maluku dipimpin oleh Patimura, serta perlawanan rakyat Bali dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Perjuangan merebut kemerdekaan mengalami perubahan strategi. Setelah kebangkitan nasional pada tahun 1908, perjuangan yang sebelumnya bersifat fisik dan kedaerahan kemudian berubah menjadi perjuangan dengan mengutamakan organisasi dan bersifat nasional. Pada saat perjuangan ini, berdirilah organisasi perjuangan di beberapa daerah seperti Jong Minahasa, Jong Islami Tenbon, Jong Ambon, Budi Utomo, Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia, dan sebagainya. Juga muncul tokoh-tokoh asal daerah di Indonesia yang menjadi tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Husni Tamrin, Muhammad Hatta, Lim Kon Hian, Andi Peterani, Aamar Ramis, Latu Harhari, dan tokoh nasional lainnya. Selanjutnya, perjuangan ini terus berlanjut setelah kemerdekaan karena keinginan Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Dan bangsa Indonesia harus berjuang kembali untuk tetap mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih. Berbagai peristiwa setelah kemerdekaan seperti peristiwa Ambarawa, peristiwa Bandung Lautan Api, Perang Gerilya Jenderal Sudirman, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, dan peristiwa perjuangan yang lainnya. Kita akan lanjutkan kepada materi bagian 2, yaitu peran daerah-daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini. Kekayaan alam dan potensi yang dimiliki setiap daerah di Indonesia sesungguhnya merupakan kekayaan dan potensi seluruh bangsa Indonesia. Dan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan dan merata, maka diselenggarakan otonomi daerah. Berbicara mengenai otonomi daerah ini pasti dikaitkan pada aturan dasar negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 18, 18A, dan pada pasal 18B. Dapat disebutkan bahwa pada pasal 18 pada ayat 1 berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kemudian dilanjutkan pada ayat yang kedua berbunyi, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Jadi, otonomi daerah di sini merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan rakyat setempat dengan menghormati peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Adapun pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah memungkinkan setiap daerah untuk mengembangkan keberagaman daerah sesuai dengan potensi, budaya, dan kekayaan yang dimiliki daerah masing-masing yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia dan peningkatan kesehatan, peningkatan pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Sehingga peran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut. Peran daerah yang pertama adalah tetap mempertahankan bentuk dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Kemudian selanjutnya memajukan bangsa
melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah. Kemudian selanjutnya, melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan pekerjaan, kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis. Nah, demikianlah pembahasan materi mengenai peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga pembahasan kali ini dapat kalian pahami dengan baik ya. Untuk tugas pertemuan kali ini, silakan kerjakan tabel 6.3 pada halaman 154. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan materi pada pembahasan bagian C, yaitu bagaimana mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video belajar pada kali ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan ya. Selamat berjumpa kembali di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.